Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Minggu 1 Juni 2025. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menetapkan 2 tersangka dalam tragedi longsor tambang Gunung Kuda di Cirebon. 2 orang ini diantaranya AK sebagai ketua koperasi yang juga pemilik tambang dan AR yang merupakan kepala teknik tambang atau pengawas. Sejumlah barang bukti diamankan mulai dari eskavator hingga surat-surat. Dari hasil penyidikan, serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara yang kami lakukan, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang, 8 orang saksi. Kemudian dari serangkaian penyidikan itu, kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan ketua koperasi Al-Ajariyah selaku pemilik tambang, yang beralamat di Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan kepala teknik tambang atau pengawas yang beralamat di Desa Girinata, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Adapun Masa aksi buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara melakukan aksi unjuk rasa di Istana Kepresidenan. Mereka menyuarakan badai PHK di Indonesia hingga minta pemerintah berantas praktik impor ilegal. Dan juga seefisiensi apapun industri dalam negeri kita, jika bersaing dengan barang-barang ilegal impor nggak bakal kuat sampai kiamat pun. Maka oleh karena itu kami meminta kepada pemerintah berantas itu ilegal impor dan hukum para pelaku-pelaku importer nakalnya. Kalau itu tidak dilakukan secara serius, makanya kan terus berlangsung. Semacam pembiaran. Ya, sebetulnya karena pemerintah, kami juga meyakini pemerintah tahu sudah lama. Apakah ini memang disengaja atau tadi dibiarkan? Tapi intinya kita minta itu, berantas ilegal impor. Kemudian tegakkan hukum soal bagaimana pengetatan importasi. Kami sadar betul bahwa soal impor ekspor itu sesuatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari hubungan dengan negara lain soal perdagangan. Memang begitu. Tapi kan kalau kita kemudian ingin mengedepankan rasa nasionalisme, impor boleh. Tapi imporlah barang-barang pertama yang di Indonesia, kebutuhan rakyat Indonesia itu belum ada atau belum mampu kita bikin. Tidak apa-apa, kita impor. Atau kemudian kalaupun kepaksa harus impor, imporlah sejumlah memang masih masyarakat kita masih kekurangan. Jangan sampai kemudian barang-barang kita sudah cukup tapi tetap impor juga. Maka akhirnya barang-barang dalam negeri kita tidak laku. Atau kemudian kalau juga harus terpaksa impor, jangan kemudian barang-barang sejenis yang harganya lebih murah. Karena kalau barang sejenis harganya lebih murah, hancurlah produksi dalam negeri kita. Kami yang jadi korban. Produksi dalam negeri kita hancur, pengusahanya nutup perusahaannya, kami yang di PHK. Korbannya kami juga. Dan Mbak perlu ketahui, korban-korban PHK ini sulit loh Mbak untuk masuk kerja. Wong yang angkatan kerja baru aja kemarin di Bekasi setengah mati, sampai harus kemudian gontok-gontok berdesak, dan itu jumlah yang besar. Dan pemerintah enteng-enteng saja, itu karena antusiasme yang tinggi. Bukan karena antusiasme yang tinggi, itu karena tertekan kebutuhan. Sudah lama lulus sekolah, sudah lama lulus kuliah, nggak dapat pekerjaan. Maka apapun dilakukan supaya bagaimana caranya walaupun berebut dari antri dari subuh sampai kepanasan, tidak sarapan, belum makan, rela antri. Jumlahnya kan teman-teman bisa tahu sendiri, kira-kira begitu. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mewanti-wanti terkait penulisan ulang sejarah Indonesia. Jarod mengatakan bahwa penulisan ulang sejarah bukan memihak kepada tokoh yang menang dan perlu fakta yang sesuai di lapangan. Begini, tadi Anda harus tahu ya, hari lahir Pancasila itu dilarang oleh pemerintah Orde Baru, oleh Kopkamtib waktu itu, tahun 1970. Ketika Bung Karno wafat, tahun 1970, dan kemudian hari lahir Pancasila itu dilarang. Karena pemerintah waktu itu berdasarkan
tulisan dari Profesor Nugroho Notosusanto yang mengatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni. Dan itu dilawan, dan itu diluruskan oleh para sejarawan. Maka daripada itu, untuk penulisan sejarah itu tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah. Bukan history. Bukan story mereka yang menang, bukan. Tapi betul-betul story, cerita, sejarah, perjuangan bangsa kita ini. Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi. Janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan. Maka kita harus benar-benar ketika ada proses sejarah, itu harus dilakukan dengan terbuka. Itu dia sahabat Kompas TV, 3 berita terpopuler pada hari ini. Saya Tesalonika Ajeng pamit undur diri. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share di video-video Kompas TV.